Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Meski tidak terlalu lama mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hadis yang diriwayatkannya sangat banyak, mencapai 5.374 hadis. Mengapa sangat banyak? Karena beliau satu-satunya sahabat yang selalu mengikuti kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Nama kecil beliau yakni Abdusyam. Ia berasal dari Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka memanggil beliau dengan sebutan nama Abdurrahman, yang artinya hamba Allah yang Maha Pengasih. Lantas, mengapa beliau lebih suka dipanggil dengan nama panggilan Abu Hurairah, yang artinya yakni Bapak Kucing? Abu Hurairah merupakan seorang yang sangat penyayang terhadap binatang. Karena sayangnya kepada binatang, ia sampai memiliki seekor kucing. Kucing itulah yang selalu menemani beliau saat ia sedang kesepian di tengah gembalaannya. Suatu hari, saat beliau pulang dari gembalaannya, kucing kesayangannya diletakkan di atas sebatang pohon. Esoknya, kucing itu diambil lagi sebagai teman, dan kebiasaannya itu terus dilakukannya. Persahabatannya dengan seekor kucing pun diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga akhirnya orang-orang memanggilnya Abu Hurairah, yang artinya Bapak Kucing. Namun ada cerita lain tentang Abu Hurairah, yaitu ketika ia sedang berbincang dengan Rasul, kemudian tiba-tiba kucingnya meloncat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan Abu Hir. Itu sebagai panggilan halus Rasul kepada beliau setelah Rasul mengetahui asal-usul julukan Abu Hurairah tersebut. Abu Hurairah menerima seruan Islam dari Tufail bin Amr ad-Dausi, yaitu pemimpin kaum Daus. Tufail berdakwah ke kalangan suku kaumnya. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang kerabatnya, salah satunya yakni Abu Hurairah. Kemudian sekitar 80 orang berangkat ke Madinah yang dipimpin langsung oleh Tufail bin Amr. Tentu saja Abu Hurairah tidak mau ketinggalan dalam rombongan ini. Dia sangat ingin berjumpa dan menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini hanya didengar dari orang-orang saja. Keinginannya tumbuh atas hidayah Allah dari hatinya yang bersih. Sepanjang perjalanan Abu Hurairah terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun sesampainya di Madinah, keinginan awal untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ditunda, karena sejak saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjihad di Khaybar. Namun keinginan kuatnya tidak berhenti di situ. Abu Hurairah tetap berusaha untuk dapat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kecintaan beliau kepada Allah dan Rasul-Nya pun mempertemukan beliau dengan Nabi. Dan pada saat itu pula beliau mengikrarkan taat setianya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan beliau kepada Nabi kian hari kian mendalam, dan kecintaan beliau semata-mata karena Allah Ta'ala, hingga keinginannya untuk terus berada di sisi Rasulullah untuk mendengar sabda-sabda Rasulullah. Sebab itulah yang mana Abu Hurairah lebih banyak mengetahui perihal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Padahal Abu Hurairah hanya 4 tahun lebih hidup berdampingan dengan Rasulullah. Tak heran jika Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis.
Di antara jumlah tersebut, 325 hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan 93 diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.